Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya ibadah raya Semarang. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Bapak Ibu Saudara siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Siap? Sebelumnya kita akan ambil satu dulu sejenak untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita menaikkan syukur kita. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sampai saat ini di semua anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau cara syukurmu kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang pada pagi hari ini Tuhan dengan satu kerinduan. Kami ingin menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan, karena kami tahu kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih ada sampai pagi hari ini. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan, ini semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan? Hanya pujian dan penyembahan kami yang dapat kami berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Jadi kami Tuhan, ini hati kami, Kau berkati setiap kami, biar kami boleh memuji muliakan nama-Mu dengan penuh sukacita dan penuh sorak-sorai, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, dan kami siap untuk memuji, menyembah Engkau. Amin. Pagi hari ini kita menaikkan ucapan syukur kita. Apapun musim hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Kami datang menyembah Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami, karena Kau sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Kau sungguh baik. Sama-sama kita mengatakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya
dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Lagi katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kasih-Mu, kasih-Mu, kami ucapkan syukur-Mu, sebab Tuhan sungguh baik. Apapun musuh hidup kita, Dia Tuhan yang teramat baik. Kau sampaikan syukur kita. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat. Cuma saja berdoa. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur, kasih-Mu. Oh, teramat baik bagiku. Kamu mainkan syukur Tuhan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan, aku ada semua karena kasih-Mu. Semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Yesus. Haleluya. Naikkan syukur-Mu, naikkan syukur-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu. Kau sungguh baik Yesus. Haleluya. Oke, hari ini naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan yang menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau mengatakan Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang teramat baik bagi kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang baik, Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi, meninggikan nama-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak terima segala pujian. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Sampai kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan, kita menyembah Tuhan lebih lagi, sebab Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak dipuji, Allah yang layak ditinggikan. Amin. Besar ajaibkan karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa,
Segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang layani segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layani. Sekali lagi, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layani segala bangsa. Kau Allah yang kudus,
Senang jiwaku, senang jiwa yang berharapan. Aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Raja atasku, hanya Kau yang layak. Siapa orang buat Tuhan kita? Amin. Ajarkan Tuhan. Yesus Kaulah Raja Mulia. Amin. Amin. Tak terbayang, tak terbayang Kau bersamamu dan tak terbanding perbuatanmu Tuhan. Kau mengabadiku, senang jiwaku. Aku serahkan rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Kita katakan, kita sama-sama katakan. Raja yang mulia Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang setia, Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Amin. Pagi hari ini Tuhan kami datang, kami bersyukur. Kami punya Allah yang setia, Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dan lelah. Kau setia, Kau cahaya hidupku.
Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin. Terima kasih Tuhan, Kamu datang menyembah Yesus. Sama-sama kita katakan, Bapakku datang, ku menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita percaya bahwa Allah kita Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi hidup kita, apapun musim hidup kita, kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang selalu beserta dengan kita. Amin. Sama-sama kita mau katakan, Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel,
buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Sekali katakan, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber kemurahan dan kehidupan setiap kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada di tengah semua pergumulan dan kesulitan hidup, tetapi kami masih datang dan memuji Tuhan hari ini. Semua karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Oleh karena itu berbicaralah bagi kami, bahwa kami makin lega dan mengerti akan kehendak Tuhan pagi hari ini. Hanya dengan sabda-Mu kami dikuatkan, hanya dengan sabda-Mu Tuhan kami diubah. Ajar kami bukan hanya suka, bukan hanya mau mendengar, tetapi melakukan setiap bagian firman, supaya kami makin berkenan kepada Tuhan, supaya hidup kami makin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan seutuhnya pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bisa beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Yes, Tuhan Yesus baik. Amin. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sampai wajah-wajah yang diberkati Tuhan luar biasa bagi hari ini ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Supaya tidak mengurangi durasi, saya langsung kepada poin di mana pagi hari ini saya memberikan satu tema, yaitu doa yang mengubahkan kita. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang ada dalam setiap doa pada umumnya? Doa orang-orang baik, mungkin Bapak Ibu dan saya, secara umum isi doa itu doa untuk apa saja? Mungkin yang muda, lihat, kesehatan, good. Boleh. Yang lain, doanya apa biasanya? Orang itu berdoa apa sih? Dalam doanya pasti ada apa? Keselamatan, good. Mas Walen. Harapan. Bagus. Benny, apa sih orang biasanya doain apa sih? Damai sejahtera. Sedikit. Pergumulan. Ya. Ada lagi. Yeski. Biasanya orang berdoa, di dalam doa itu pasti ada apa? Mengucap syukur. Yang didoakan apa lagi? Ibu Res, doa makan. Betul itu, yang lain dong gitu ya. Pak Kamto, ya rezeki ya. Keren gitu ya. Bapak Ibu dikasih, kita melihat bahwa banyak orang berdoa. Kita mengerti bahwa ini poin-poin di mana secara umum orang menginginkan sesuatu dalam doanya kepada Tuhan itu isinya ini. Oh betul, kesehatan. Ya, biasanya kita terus berdoa. Kalau kita ibadah kelompok, ibadah apapun, gimana ada pokok doa kesehatan. Terutama kalau kita ibadah senior, doanya apa Mbak? Kesehatan. Ya, kesehatan itu bagus, mahal, dan itu perlu kita jaga dan doakan. Yang kedua, biasanya kita berdoa untuk keluarga kita, betul? Berdoa untuk pasangan kita, berdoa untuk anak-anak kita, berdoa untuk keluarga besar kita. Pasti ada dalam satu poin doa. Tidak ada yang salah di sana. Ada juga yang berdoa tentang pekerjaannya. Tuhan, berdoa pekerjaan supaya berhasil. Ya toh, di pandemi ini banyak yang di PHK. Tetapi Tuhan tolong berkati pekerjaan saya. Dan buktinya Bapak Ibu masih bisa bekerja sampai hari ini. Bagus, ini pekerjaan. Ada pula yang sekolah, berdoa untuk studinya, belajarnya online. Tetap berdoa, betul, didoakan. Kadang-kadang saya tanya, gimana nak, apa yang didoakan? Sekolahnya didoakan. Loh, biar apa sekolahnya kan gitu ya? Pintu gerbangnya kah, apanya kan sekolahnya didoakan ya. Studinya yang didoakan. Kemudian ada yang mendoakan pelayanan, dan ada pula yang mendoakan kebendaan.
Betul, gak disangkanya Tuhan yang pengen punya rumah kan berdoa, Tuhan berkati aku dengan rumah. Tuhan berkati, yang gak punya kendaraan berdoa, Tuhan aku pengen kendaraan. Yang lagi pengen sepeda, Tuhan pengen sepeda. Gitu ya. Tuhan pengen, banyak dari kita anak-anak pengen apa? Mainan. Banyak hal yang lain yang muncul dalam doa-doa kita. Apakah ada yang salah di sana? Gak ada yang salah. Tetapi hampir rata-rata doa-doa yang dipanjatkan di dalam pokok-pokok doa kita setiap hari, kebanyakan 80% berisi tentang kebendaan, tentang physically, apa yang kepemilikan yang kita ingin miliki. Betul ya? Kesehatan kita ingin miliki, betul, kelihatan. Keluarga yang baik kita ingin miliki. Nggak ada yang salah. Tetapi lihat bagaimana pokok-pokok doa ini semuanya kelihatan, semuanya secara materialis, semua secara fisik kelihatan. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana doa yang mengubahkan kehidupan kita. Bukan yang diminta dari luar ke dalam, tapi ada sesuatu yang dari dalam yang kita minta kepada Tuhan, sehingga hidup kita mengalami perubahan. Betul? Ada orang yang punya pekerjaan, tapi hidupnya nggak berubah, karakternya nggak berubah. Gak ada yang lebih baik dari masa yang lalu. Pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar dari satu tokoh yang bernama Daud. Mari kita belajar bagaimana doa yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Kita baca bersama-sama Mazmur 51 ayat yang ke-12. Bersama-sama, yang pertama saja yang bahasa Indonesia saja ya. 1, 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sekali lagi yang keras, 1, 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Apa yang dikasih Tuhan? Ini doa yang langka. Kenapa yang langka? Itu tadi yang saya katakan. Seseorang walaupun dekat dengan Tuhan, kebanyakan selalu berdoa untuk hal-hal yang dia inginkan dari luar ke dalam. Apa yang dia nggak punya, dia pengen punya. Tetapi betapa banyak orang yang tidak berdoa seperti Daud berdoa, yang dari dalam ada sesuatu yang ingin Daud perbaharui. Ada sesuatu yang masing-masing kita harus perbaharui di dalam manusia batiniah kita. Ingat, manusia melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat apa yang tidak kelihatan. Manusia melihat fisik, penampilan, tapi Tuhan melihat hati kita yang paling dalam. Orang bisa menipu orang lain dengan sikapnya, dengan penampilannya, tetapi orang gak bisa menipu apa yang dari dalam yang dilihat oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu kita belajar dari kenapa Daud menyampaikan Mazmur ini. Coba kita lihat bersama-sama. Latar belakangnya, Mazmur 51 ini disebut salah satu Mazmur pertobatan. Kenapa begitu? Ayat yang kedua kalau nggak salah, di sana dikatakan dibuat oleh Daud berdasarkan penyesalan ketika dia berdosa, yaitu berbuat zina dengan Batseba istri Uria. Ketika dia melakukan dosa, Nathan datang menegur yang namanya Daud, seorang raja. Kemudian didatangi seorang nabi, kemudian ditegur. Kalau ditegur, yang luar biasa Daud ini langsung sadar bahwa iya aku salah. Dia merasa berdosa, kemudian dia menuliskan Mazmur ini dengan air mata, dengan seluruh penyesalan dan pertobatannya. Dia menjerit kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, minta belas kasihan kepada Tuhan. Orang ini hancur hati karena merasa iya ini dosa saya. Akibat ditegur, dia merasa bertobat dan menangis, menyesali segala dosa-dosanya. Mazmur 51 tercapai. Lihat bagaimana penyesalan dan pertobatan Daud. Berkata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkan aku seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah aku dari dosa. Aku perhatikan betapa kata-kata yang digunakan betul-betul menunjukkan bahwa aku pengen diampuni oleh Tuhan. Dia nggak memaksa Tuhan,
tapi menurut kasih setia Tuhan. Tuhan, nek memang aku mau diampuni, tolong diampuni Tuhan. Secara mudah seperti itu. Betapa dia haus akan pengampunan, hatinya hancur. Karena dia tahu bahwa Allah yang disembah sudah disakiti oleh perbuatannya. Hati yang hancur inilah menyadari ketika dia berbuat dosa dan sekarang ditegur oleh Tuhan. Daud ini menyadari bahwa sebenarnya aku itu nggak bisa mengatur diriku sendiri. Beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa sebenarnya kita tuh nggak bisa mengatur waktu kita, betul ya? Makanya kita perlu hikmat, perlu minta Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami. Hari ini Daud mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya kita itu nggak bisa menguasai hati kita. Kecenderungan hati kita adalah dosa. Perhatikan di sana, hatinya hancur. Yang didoakan bukan minta harta, yang didoakan bukan minta tambah rakyat, yang didoakan bukan meminta wilayah jajahan yang baru. Tetapi dia melupakan semua atribut rajanya. Dia melupakan kekuasaannya. Dan dia hanya datang kepada Tuhan sebagai seorang pribadi pendosa yang bertobat. Hatinya hancur. Dia datang kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dari sinilah kita belajar bagaimana doa yang mengubahkan. Saya yakin setiap kita pernah jatuh dalam dosa. Tidak ada yang anti dosa dan tidak pernah imun terhadap dosa. Oleh karena itu ketika kita berdoa, kita belajar dari kejatuhan Daud ini bahwa tidak seorang pun kebal terhadap dosa. Dia menyadari kenapa aku bisa jatuh seperti ini. Yang diminta bukan sebuah hukuman, tetapi Tuhan, Daud meminta kepada Tuhan yang pertama, meminta hati yang bersih. Nats ini berkata gini, jadikanlah hatiku tahir. Dalam bahasa Inggris, create in me a clean heart. Buatlah dalam hati kami hati yang bersih. Bapak Ibu kasih Tuhan. Di dalam bahasa Indonesia, kita nggak bisa jadikanlah seperti ya. Arti yang sebenarnya dalam bahasa yang asli itu dari kata bara. Yang tidak ada menjadi ada. Tuhan, jadikanlah yang belum ada ini menjadi ada. Konteksnya masalah hati. Daud meminta kepada Tuhan, Tuhan, aku tuh gak punya hati yang bersih. Aku tuh gak punya hati yang tahir, yang murni. Jadi tolong Tuhan, ciptakan, buatkan kepadaku hati yang baru. Apa sih maksud dan makna kalimat Daud ini? Artinya gini, secara manusia Daud itu tahu benar bahwa dengan apa yang dia punya dia nggak bisa hidup benar. Dia nggak bisa memiliki hati yang benar, lurus, murni di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dia sangat minta kepada Tuhan, Tuhan beri aku, buatkan, ciptakan kepadaku hati yang baru, hati yang bersih. Ini yang seringkali kita lupakan. Yang kita sadari bahwa kalau kita berdoa saja. Kenapa banyak orang jatuh bangun dalam dosa? Sekarang jatuh, besok bertobat, besok lagi jatuh lagi, bertobat lagi. Seperti bangsa Israel jatuh bangun, dan akhirnya melelahkan hidupnya. Gak mengalami pertumbuhan rohani dengan baik karena hidupnya hanya jatuh dan bangun. Kita belajar hari ini. Minta kepada Tuhan hati yang bersih. Minta kepada Tuhan, Tuhan hatiku kotor. Aku mau hati yang baru yang daripada Tuhan. Ini pun yang diminta oleh Daud. Saya berdoa hari ini juga kita minta hati ini kepada Tuhan. Kenapa kita minta hari ini? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita belajar bersama-sama. Di dalam hati kita ada 3 komponen. Yang pertama pikiran. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, kehendak. Yang orang-orang lama mulai mereview ini pernah disampaikan oleh bapak saya. Ini topik luka-luka batin. Tetapi tidak ada yang salah ketika semalam saya belajar lagi. Ya benar. Bahwa di dalam komponen hati kita itu ada 3 hal. Pikiran, perasaan, kehendak. Tahu ya kalau pikiran itu pengennya apa? Sesuatu yang kita harapkan gitu ya.
sesuatu yang kita angan-angankan, ide-ide kita, pikiran-pikiran kita. Kalau perasaan itu emosi kita. Emosi kita apa? Seringkali kita marah, seringkali kita sakit hati. Itu di sini, di hati. Makanya orang bilang sakit hati. Bukan di sini ya, di sini. Maksudnya apa sakit hati di sini? Orang sakit hati kena di perasaannya. Yang ketiga, kehendak. Perhatikan gini, Rasul Paulus juga pernah berkata gini, aku pengen yang baik, tetapi yang buruk mendahului ya. Pergumulan seseorang, baik hamba Tuhan maupun orang awam sama. Sesuatu yang buruk dan baik, aku mau melakukan yang baik atau yang buruk. Ini terus menjadi pergumulan kita seumur hidup. Ketika hati kita nggak diperbaharui, pikiran kita pikiran dosa, Pak. Yang kita inginkan pasti yang buruk. Perasaan kita selalu buruk. Banyak hal yang buruk gampang terjadi. Kehendak kita kehendak yang jahat. Banyak orang bekerja pengennya dia yang nomor satu, temannya menjadi nomor dua. Apapun caranya dihalalkan. Kehendak-kehendak yang buruk selalu mendahului. Mengapa? Kembali kepada natur tubuh kita ini. Selagi kita hidup, kita memakai natur ini. Tubuhnya tubuh dosa. Kalau tubuhnya tubuh dosa, pengennya dosa terus. Hasrat hidupnya itu pengennya berdosa. Kalau kita nggak kendalikan, kalau kita nggak tundukkan kepada kedaulatan dan kehendak Tuhan, selamanya kita jatuh bangun dalam dosa. Ada firman bertobat, selesai firman lupa berdosa lagi. Pikiran, perasaan, kehendak kita dinyatakan oleh Daud ini nggak bisa kita kelola sendiri tanpa kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Oleh karena minta kepada Tuhan si Daud, Tuhan, aku nggak bisa menguasai pikiranku. Bapak Ibu, kurang intim apa Daud dengan Tuhan? Kalau ngomong keintiman, pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan yang lain pasti ngomong masalah Daud sebagai contoh yang baik. Kurang dekat apa Daud dengan Tuhan? Tapi perhatikan, masih saja dia bisa jatuh dalam dosa, apalagi kita yang gak dekat sama Tuhan. Dia minta kepada Tuhan, ternyata masalah pikiran, perasaan yang ada dalam hati itu gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda pengen berubah, aku pengen karakterku baik, tapi kalau dengan kekuatan sendiri tidak bisa, gak akan kuat. Perlu kita berdoa seperti Daud berdoa, meminta hati yang baru. Makanya dia berkata, create in me clean heart. Ciptakan Tuhan di dalam hatiku hati yang bersih. Karena kalau aku sendiri yang membuat hatiku bersih, gak akan bisa sampai kapanpun. Usia kita berapa lama pun tidak akan bisa membuat hati kita sendiri bersih. Hanya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saya perlu Tuhan hari-hari ini menghadapi semua situasi. Ketika saya ketemu dengan pengusaha, selalu ngomong, wah sepi Pak, semuanya negatif pemikirannya. Kita perlu hati yang daripada Tuhan yang tahu, melihat ini kesempatan yang Tuhan berikan. Kita makin dekat kepada Tuhan. Begitu banyak keluhan, begitu banyak penderitaan, begitu banyak tetesan air mata atas perasaan kita yang kita hadapi. Kenapa? Kenyataan gak sesuai dengan yang kita inginkan. Air mata mengalir karena kita sakit hati. Karena kita gak minta kepada Tuhan hati yang benar, hati yang bersih. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan selama ini? Berapa banyak yang kita pikirkan? Kecenderungan kita. Bukankah seringkali kita cenderung untuk memikirkan hal yang buruk lebih banyak daripada hal yang baik? Contoh yang gampang aja. Ketika kita melihat seorang ibu atau ibu-ibu melihat ibu-ibu melihat gini, ada begitu gampang pemikiran, ibu baik ini. Ngomong negatif itu lebih gampang apa lebih mudah? Mudah. Contoh gini aja deh, suami istri. Coba ceritakan, sebutkan 5 keburukan istrimu. Kalau bapak-bapak mesti kurang. Lihat bisa. Coba sebutkan kebaikan. Biasanya keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Betapa ini hal yang negatif. Betapa hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang ini. Kita nggak bisa loh serta-merta merubah. Saya menjadi hati yang bersih. Enggak. Kita perlu Tuhan dan memintanya dalam pergumulan kita.
Saya sisipkan di dalam doa setiap pribadi kita. Setiap doa kita boleh mendoakan kesehatan, boleh mendoakan ke pekerjaan, ya. Tetapi utamakan doakan Tuhan, minta hati yang bersih. Ciptakan dalam hatiku Tuhan hati yang bersih. Karena kalau hatiku kotor, Tuhan itu gak bisa maksimal dalam hidup kita. Baru diberkati udah jatuh, baru gini udah gak setia, baru begini udah begini, udah gak taat begini. Hidup kita hanya melulu di situ, nggak sampai yang namanya tanah perjanjian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daud mengajarkan kepada kita dengan hati. Setiap kita pernah berdosa, setiap kita punya pergumulan yang berat, penyesalan, doa yang luar biasa. Tapi yuk belajar pagi hari ini. Yang pertama, minta kepada Tuhan supaya pikiran, perasaan, kehendak kita yang ada dalam hati kita diubahkan oleh Tuhan. Kalau melihat orang nggak mikir negatif, ngomong negatif itu, memikirkan hal yang negatif nggak usah diajarin, Bapak Ibu, betul? Nah, dosa membuat kita nggak usah diajarin, kita bisa berdosa. Saya tanya, kalau punya anak 0 sampai 6 tahun atau 0 sampai 5 tahun, siapa yang ngajari anak-anak itu berbohong? Nggak ada. Apakah ibu ngajari anak-anak berbohong? Bapak-bapak, gini ya, Le. Ini ya cara berbohong itu begini-begini. Nggak ada, kita nggak ngajarin. Tapi anak kecil pun bisa berbohong. Itu dosa. Kalau kita nggak taruhkan hati kita, minta hati kita kepada Tuhan dibersihkan, terus dosa itu berkecamuk menguasai hati kita, nggak akan bisa kita punya hati yang bersih. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, semuanya dosa. Oleh karena itu ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan ciptakan kepadaku hati yang bersih. Ini harus yang menjadi doa utama. Amin. Saya teringat beberapa tahun yang lalu. Ini pikiran dosa ya. Dengan istri itu jalan-jalan ke Surabaya naik kereta. Naik kereta, pas berangkat itu jengkel. Ini namanya kereta KRD, ya. Kereta rakyat jelata. Itu mungkin singkatannya itu, saya nggak tahu pasti. Nah, karena KRD itu kan pintu itu nggak ada yang tertutup, ngowoh kafe gitu ya, terbuka gitu ya. Kemudian orang berdagang, jadi kita kalau mau pecel itu juga pecel dicegat, ada sprite dicegat, jadi swalayan di situ. Banyak kambing juga ada di situ gitu ya. Seru gitu loh zaman itu. Nah, yang membuat kami jengkel itu suatu ketika di daerah mana gitu ya. Ada 3 banci masuk, duduk depan kami persis, tingkai biayaan ya ampun, banci terlugi gitu ya, cuma dandanan cewek, menor, terus ngomongnya ya tau lah banci, saya nggak usah tirukan di sini ya. Ngomong itu mau menjengkelkan gitu loh ya. Kami berdua tuh jengkel, langsung spontan tuh mulutnya begini, bikin enak nah hukum tak tendang sama terus kereta gitu ya. Pikiran saya tuh udah jahat. Duduknya udah deket pintu. Mungkin enak menang, nggak ada hukum, tak singkirkan gitu ya, biar jatuh gitu ya. Lihat orang 3 ini pemain Nepal kan, kita kalau apa ya gilo itu jijik itu jinjau. Jadi betul-betul menjengkelkan gitu loh. Kami tuh bergumul cekelan tangan dijengkel, apa gitu. Selama perjalanan sampai Surabaya itu hati kami, mulut kami itu bergejolak, nggak tahan lihat banci 3 ini ngobrol. Kemayune rak karuan, jadi sampai sak gerbong tuh dia. Jadi memang mencuri perhatian. Saya wis jengkel, tidak senang. Tapi tetap mulut kami itu jelek, membicarakan hal yang buruk tentang orang ini. Betapa ini ya, iya. Pikiran kita tuh kalau ngomong jelek spontan, langsung gitu ya, nggak usah ada yang ngajarin. Tetapi kalau kita ngomong bagus, itu perlu belajar. Ketika kita memikirkan, mengatakan, merasakan hal yang rohani, ternyata itu perlu dilatih. Makanya Rasul Paulus berkata, latihlah dirimu beribadah. Dalam bahasa Inggris, latihlah hidupmu untuk hidup saleh. Kehidupan yang saleh nggak bisa spontan. Kehidupan rohani yang baik nggak bisa dengan doa dan mujizat. Harus dilatih. Diawali dari mana? Berdoa kepada Tuhan, minta hati yang bersih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama, sebuah doa yang mengubahkan, bukan doa dengan puasa 40 hari 40 malam.
konten doanya yang kita perlu perhatikan. Apakah dari 100% doa-doa kita itu 90% tentang keinginan daging kita, atau 90% tentang bagaimana pembaharuan batin kita? Bapak Ibu percaya, kalau hati kita dibaharui, kita bisa memanage hidup kita. Kalau hati kita dibaharui oleh Tuhan, kita bisa mengerjakan pekerjaan kita dengan baik. Kalau hati kita dibaharui oleh Tuhan, kita bisa berkeluarga dengan baik, bisa menjalin hubungan dengan pasangan kita dengan baik, bisa menjalin hubungan baik dengan anak-anak kita, karena hati kita baik. Kalau hati kita nggak baik, pikiran kita negatif, lihat orang belum apa-apa udah jengkel. Yuk kembali minta kepada Tuhan menjadi prioritas pertama kita. Tuhan, berikan, ciptakan kepada hati yang baik. Bapak Ibu kita sebutkan. Yang kedua, meminta pembaharuan roh. Ini ya, perhatikan. Nah sini berkata, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Di dalam bahasa Inggris batin itu nggak ada, kata batin itu nggak ada. Di dalam terjemahan yang asli kata batin itu juga nggak ada. Jadi and renew a right spirit within me. Artinya Tuhan perbaharui rohku yang benar yang ada di dalamku. Ya, batin itu ada di dalam. Jadi supaya nggak bentrok dengan yang pertama, hati dan batin. Sebenarnya kata batin itu nggak ada. Yang diutamakan dalam bagian ini adalah roh. Perbaharuilah rohku. Kata perbaharui itu artinya di renew itu betul, perbaiki. Kenapa roh perlu diperbaiki? Roh itu ada apanya? Bapak ini yang kita sebutkan. Ini beberapa hal, ada banyak hal yang saya kutip ini saja. Di dalam roh itu adalah sumber hidup dan penggerak manusia. Kalau manusia nggak ada rohnya, mati. Yang kedua, roh itu bersifat kekal. Roh manusia itu kekal. Ketika kau hidup, melakukan semua aktivitas digerakkan oleh roh. Tapi ketika mati, roh Bapak Ibu itu nggak mati. Roh Bapak Ibu itu langsung pindah. Yang terima Yesus langsung ke surga, kekal. Yang nggak terima Yesus, yang menolak Yesus, yang ada tempatnya juga, kekal juga di neraka. Ini pasti, artinya roh yang dalam hidup kita itu kekal, nggak habis. Kemudian roh itu alat untuk koneksi manusia dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu berdoa, tiba-tiba pengen menyembah Tuhan, itu bukan fisik loh. Bukan masalah perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita, enggak. Itu masalah roh kita yang terkoneksi dengan roh Tuhan. Makanya kita nggak bisa bahasa Tuhan. Roh kita sendiri yang terkoneksi dengan Tuhan. Kenapa sih Bapak Ibu? Kok roh? Bapak Ibu dikasih Tuhan, alat komunikasi kita dengan Tuhan hanyalah roh yang ada dalam hidup kita. Karena apa? Karena di dalam setiap hidup Bapak Ibu, ini perlu sadar dan perlu dibanggakan. Di setiap kehidupan kita, satu persatu mulai dari belakang sampai depan, di dalam hidupmu itu ada bagian Tuhan. Ada bagian Tuhan yang ditaruhkan dalam hidup saudara dan saya, yaitu roh. Kapan diberikannya? Ingat waktu penciptaan, ketika Adam dibentuk dari apa? Tanah. Apa yang dilakukan Allah supaya Adam ini hidup? Dihembusi. Allah memasukkan rohnya, membagikan rohnya di dalam manusia sehingga manusia itu hidup. Dari Adam itulah sampai hari ini Bapak Ibu dan saya memiliki roh, dan itu roh Allah loh. Sehingga Allah bisa koneksi dengan kita, kita bisa berhubungan dengan Tuhan karena ada roh Allah di dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu dan saya diselamatkan? Kenapa Allah berinisiatif menyelamatkan Bapak Ibu? Salah satunya karena dia lihat ada pribadinya di dalam hidup kita. Kalau kita bukan milik kepunyaan Allah, kalau kita bukan ciptaan Tuhan, Tuhan tidak akan selamatkan kita. Tapi ada pribadinya di dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Oleh karena itu dia berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini kepada Bapak Ibu dan saya. Roh kita yang diselamatkan. Fisik kita ketika kita meninggal habis dari tanah kembali ke tanah. Perasaan kita udah nggak bisa main lagi karena udah selesai. Udah nggak ada yang bisa keinginan, pengen harta, pengen apa, enggak, dikubur ya wes selesai, nggak bisa berbuat apa-apa.
tapi roh kita terkoneksi dengan Tuhan. Makanya suatu ketika mungkin Bapak Ibu suatu hari gelisah, pengennya ketemu Tuhan, pengennya nyanyi, pengennya berdoa. Itu sebenarnya gejolak dalam hati kita, roh kita tuh pengen terkoneksi dengan Tuhan. Sayangnya banyak dari anak-anak kita menahannya. Ketika kita pengen memuji, roh kita tuh pengennya menyembah Tuhan. Yang keluar pamer bojo, malah gitu. Yang dinyanyikan campur sari, gak salah nyanyi, tapi kok itu terus. Yang dinyanyikan lagu-lagu dunia, padahal roh kita tuh pengen menyembah Tuhan. Kita salah melakukannya. Roh ini alat untuk koneksi kita dengan Tuhan. Makanya ada yang namanya bahasa roh. Kemudian yang keempat, dalam roh itu, roh inilah yang menimbulkan sukacita yang keluar, sukacita yang abadi karena merasakan indahnya dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, ketika menyembah Tuhan dalam pribadi maupun di gereja, ketika engkau sungguh-sungguh, engkau akan menikmati kelegaan daripada Tuhan. Itu belum apa-apa udah sukacita. Masalah kita masih ada, tetapi kita sukacita dan kita kuat. Karena apa? Oh, kita kuat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo kita ingat, menyadarkan kepada diri kita. Oh, ternyata roh ini penting ya. Enggak ada loh Bapak Ibu yang bisa melihat roh, rohnya Mas Walen ini lagi apa? Enggak bisa. Itu sangat dalam, enggak ada orang yang bisa lihat. Yang bisa tahu hanya pribadi kita dengan Tuhan. Seberapa kita terkoneksi dengan Tuhan. Dan ini sifatnya kekal. Kalau orang bisa hidup tapi gak pernah nyembah Tuhan, gak pernah hubungan dengan Tuhan, itu zombie. Hidup ya cuma hidup, pagi ini, siang ini, malam ini. Hidup tapi mati hakikatnya. Karena apa? Rohnya tidak terkoneksi dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Firman tadi mengatakan, kenapa Daud meminta Tuhan, perbaharuilah rohku. Gambarnya yang paling sederhana. Kalau Bapak Ibu punya komputer, ya, laptop, HP Android, biasanya ada yang namanya antivirus. Betul ya? Orang memasangnya supaya komputer kita terproteksi. Kalau udah ada virus, Bapak Ibu ngetik apa saja, buat apa saja nggak bisa bekerja dengan baik komputernya karena error, bisa hang dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu beli komputer dan aplikasi antivirus sudah masuk, nggak bisa begini Bapak Ibu. Oh ya Mas, tolong diinstal ya. Hari ini 2020, install antivirus yang terbaru. Terus Bapak Ibu berharap 2021 dia akan bekerja dengan baik tanpa ini. Nggak bisa 2025 Bapak Ibu biarkan yang pertama, nggak bisa. Yang namanya antivirus itu harus diupdate, diperbaharui. Versinya diperbarui. Karena apa? Virus itu terus diperbarui, virus baru terus muncul. Kalau antivirusnya nggak diperbarui ya nggak, sama saja. Ada antivirus di komputer Anda, tapi tetap aja virus bisa masuk. Antivirusnya 2020, virusnya 2021. Lebih canggih virusnya, nggak bisa diproteksi. Begitu juga ketika Bapak Ibu punya kapak. Saya punya kapak satu untuk mencal-mencal balon. Kalau saya pertahankan itu, wah selamanya saya buat mencal, dia nggak bisa. Ada saatnya yang namanya mata kapak itu ketun atau tumpul. Maka mata kapak itu harus diasah. Supaya apa? Supaya tajam. Baik antivirus harus diupdate supaya bisa terus proteksi. Baik mata kapak yang harus diasah supaya tetap tajam. Itulah juga roh yang di dalam kita. Tuhan sudah kasih roh, tapi berapa banyak roh yang ada di dalam tumpul dalam tanda kutip, tertutup dengan persoalan kita. Ketika roh berbicara melarang kita untuk berbuat dosa, kita abaikan. Roh membuat alarm, jangan nak, jangan lakukan, tapi kita mau melakukannya. Lama-lama dia ada tapi diam. Karena apa? Kita kita menutupi, kita mengurungkan roh yang ada dalam kita. Ini membuat kita seringkali cepat frustasi tanpa sebab. Seringkali hati kita kering. Oh ibadah rajin, bacaan kita rajin, tetapi di sini nih kering. Ciri khas orang yang kering gimana? Cepat emosi.
Omongan sidik yang tadinya nggak ada masalah, hari ini jadi masalah. Di sininya kering, spiritnya nggak jalan, nggak peka. Nah, begitulah roh yang ada dalam diri kita. Juga harus selalu dibaharui, diasah ketajamannya, supaya kita makin peka akan kehendak Tuhan. Betapa banyak Tuhan, aku pengen ngerti kehendakmu, tapi kalau rohnya nggak diperbaharui, maaf, sampai kapanpun nggak bisa, karena kita nggak peka. Berapa banyak dari antara kita ketika kita berdoa pribadi, matanya ditutup sini rame. Iya toh? Lagi mau berdoa nih, wah khusus bangsa dan negara, tapi itu di sini rame. Ada banyak pemikiran-pemikiran, apalagi kalau lagi stres ya, Bapak Ibu ya. Pas tidur matanya merem, di sini kayak melek. Apa saja dipikirkan mulai Sabang sampai Merauke itu bangsa dan negara itu. Sesuk masa apa, sesuk apa, semua dipikirkan. Rame di sini. Mana yang kita berjuang dalam doa kita? Seringkali orang berdoa hanya 5 menit, itu nggak nyampe apa-apa. Karena apa? Kita bergumul dengan keramaian di otak kita. Makanya perlu dilatih, perlu diasah sampai ketika kita berdoa itu kita langsung merasakan, iya, aku terkoneksi dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang, Pak, caranya berdoa piye? Nanti kalau gini gimana? Kalau begini begini, nggak usah pakai cara, mulai berdoa, fokus berdoa. Dan kalau berdoa ngomong kepada Tuhan, ceritakan kepada, jangan dibatin. Nah dibatin begini rame. Sampaikan kepada Tuhan, minta kepada Tuhan pembaharuan sehingga kita mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaannya adalah satu, sudah berapa lama saudara dan saya tidak mempertajam rohnya Tuhan? Saya nggak punya waktu, Pak, monggo terserah apapun alasannya. Sampai kapanpun ketika kita nggak mengambil waktu yang benar untuk Tuhan, untuk memperbaharui roh kita, sampai kapanpun kita akan tunggu, nggak akan peka dengan kehendak Tuhan. Hidupnya salah terus, jalan-jalan yang diambil keliru terus. Atau yang kedua, sudah berapa lama saudara tidak merasakan kelegaan, sukacita yang dari Tuhan? Berarti rohmu sedang tumbuh saat ini. Kalau Bapak Ibu dapat hadiah, diberikan orang sesuatu, apapun itu mungkin yang mahal, yang istimewa, itu dari luar ke dalam, itu namanya senang. Senang. Wah, dijajaki, ditraktir makan di tempat yang mahal. Oh, senang. Seperti kami kemarin dapat undangan pelayanan satu yayasan Marjusuar Kasih di Laras Asri Salatiga. Sebelumnya anak saya Timothy ngomong kepada kami, Pak, Bu, kapan dia kita tidur di hotel? Mantap, ya. Kapan kita tidur di hotel? Oh iya, untuk berdoa nak, kamu punya Bapa di surga. Nggak berapa lama setelah itu ada undangan untuk ngisi acara itu guru-guru dan pengurus yayasan di Laras Asri. Di mana Pak? Di hotel. Saya langsung bilang, Pak, siapa aja nih yang boleh ikut? Pak, keluargamu aja kabeh. Haleluya. Tak aja kabeh, Bapak Ibu. Saya ngisi 3 sesi, dikasih jadwal 3 sesi. Saya bilang, nek 3 sesi saya semua bener teman-teman. 1 sesi saya serahkan ke istri. Jadi kami berdua pelayanan bareng dari pagi ada sesi dari hamba Tuhan CKI, ada 2 suami istri. Dia mengisi 2 sesi, kami ikut karena kami nggak mau datang cuma kami ngisi. Kami mau tunjukkan keteladanan bahwa kami juga mau dengar seperti mereka. Supaya apa yang kami beritakan itu tidak ditolak, karena ngomong keteladanan, ngomong kepada mengkhotbah bagi balik. Di mana keteladanan ini? Kami mau dengar dari pagi sampai ini. Doanya Timothy terjawab. Kami senang. Semuanya, oh di kamar Oti kamu berdoa untuk hotel, kalau ini sekarang di hotel. Jadi 2 anak ini menikmati di hotel. Kemarin kuliah di hotel. Kasih Tuhan. Itu semua kemurahan Tuhan. Itu senang. Saya senang, anak saya senang bisa berenang sepuasnya. Mereka senang, saya senang. Itu namanya senang. Tapi bukan sesuatu yang dari dalam. Pulang dari hotel, ya wes bar seneng entek gitu loh baru. Ya wes. Saya ingin balik ke ngomong, bagi kami berdua tidur di rumah itu jauh lebih enak. Waduh, nek balas tuh mungkin rasanya lebih enak di rumah, nggak tahu. Enak di rumah daripada di hotel.
Tapi udahlah. Ini yang namanya bedanya senang dan sukacita. Kalau senang itu dari luar dalam, kesukaan kita, doa kita dijawab dari luar, itu senang. Tetapi sumber sukacita sebenarnya kita dipuaskan oleh kehadiran Tuhan dalam hati kita. Kalau kamu hati yang gembira adalah obat, yang menggembirakan itu bukan apa dari luar, dari dalam. Karena apa? Kristus sudah menebus kita dari segala dosa. Ini yang harusnya membuat kita sukacita. Amin. Bayangkan kalau hari ini saya katakan Bapak Ibu semua masuk neraka, wajahnya pucat kabeh pasti. Lalu buat apa saya ibadah dan akhirnya mlebu neraka, betul ya? Lalu buat apa saya bekerja kalau akhirnya masuk neraka? Lalu buat apa saya hidup benar kepada Tuhan kalau akhirnya saya masuk neraka? Makanya sukacita yang besar adalah ketika kita melihat, menilik kembali ke belakang bahwa Yesus telah mati di Kalvari, menebus saya. Sehingga ke depan saya punya pengharapan. Hari ini saya punya pengharapan. Kelak ketika saya mati pun saya punya kepastian keselamatan. Ini harusnya mendorong sukacita kita untuk terus tidak dipengaruhi oleh persoalan hidup kita. Iya ada masalah, iya ada tetesan air mata, tetapi roh di dalam kita tetap bisa bersuka. Karena apa? Rohnya diperbaharui. Yuk Bapak Ibu dikasih Tuhan, asah lagi roh kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang terakhir, berarti doa yang mengubahkan hidup kita adalah yang pertama, meminta hati yang bersih. Yang kedua, meminta pembaharuan. Kiranya dua hal yang penting ini mendominasi hidup kita dalam doa-doa kita. Firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Utamakan hal yang gak kelihatan dulu. Kebenaran Tuhan, kerajaan Allah, dengan hubungan intim dengan Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau roh kita belum benar, hati kita akan diperbaharui. Cara kerja kita salah, cara hidup kita, peran kita dalam keluarga juga salah. Pria-pria gak bisa berperan dengan baik di keluarga, wanita-wanita, ibu-ibu gak bisa berperan baik dan semestinya di keluarga. Kenapa hatinya belum diperbaharui? Ini menjadi hal yang paling penting dalam hidup kita. Kalau hati kita diperbaharui, minta hati yang bersih, roh yang diperbaharui, yang lain akan ditambahkan kepada kita. Soal berkat Tuhan mau kasih itu gampang, amin. Tuhan itu lihat wadahnya, yaitu hati kita. Siap gak terima berkat yang banyak? Siap gak diberikan kepercayaan-kepercayaan? Respon ada di Bapak Ibu sekalian. Jika iya, ayo hari ini minta kepada Tuhan. Masih ada kesempatan. Dan nikmatilah ketika kau meminta hati yang bersih dan kau bergumul terus memperbaharui roh bersama dengan Tuhan. Hidupku berbeda, cara berpikir kita berbeda, cara merasakan sesuatu berbeda, cara berkehendak kita berbeda, dan kita lebih suka menyembah Tuhan, lebih ngerti akan kehendak Tuhan. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Gembala akan menolong kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang telinganya tidak pernah lelah untuk mendengarkan doa-doa kami. Kami bersyukur karena memiliki Allah yang siap sedia setiap waktu, kapanpun itu kami memerlukannya. Dan Engkau selalu ada untuk kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang tidak pernah tidur. Sehingga sekalipun tengah malam menjelang pagi, ketika setiap orang tertidur dengan malam dan kami membutuhkan Engkau, Engkau ada di sana. Kami bersyukur karena apapun yang kami minta kepada Tuhan dikerjakan oleh Tuhan. Ketika kami berdoa, meminta kesehatan, kekuatan, ketika kami meminta berkat atas keluarga kami, berkat atas pekerjaan kami,
isi doa kami selama ini hanyalah untuk hal-hal yang memuaskan daging kami. Firman Tuhan pagi hari ini menyadarkan kami bahwa isi doa kami melulu untuk kepentingan kami dan bukan untuk kepentingan menyukakan hatinya Tuhan. Bapa, seolah-olah kami melakukan hal yang rohani karena kami datang dan terhubung dengan Tuhan. Tetapi dalam hubungan secara pribadi dengan Allah ini pun kami mengedepankan hal-hal yang jasmani, yang kelihatan, yang duniawi, yang semuanya hanya untuk melayani keinginan kami semata-mata. Pagi ini Tuhan, kami mau belajar dari tokoh Daud, seorang yang hatinya begitu lembut, seorang yang hatinya begitu lekat kepada Tuhan, karena dia meminta di dalam doanya supaya hatinya dibersihkan, supaya hatinya disehatkan, supaya rohnya selalu diperbaharui. Ya Allah, pagi ini pun kami minta hal yang sama. Kalau bertahun-tahun kami meminta untuk hal-hal yang semuanya berhubungan dengan kebutuhan dan ego kami, pagi ini Tuhan, kami mau minta bersihkan hati kami, perbaharui roh kami, karena dengan hati yang bersih, dengan roh yang diperbaharui, di sana Allah duduk di atas tahta hati kami, dan Tuhan memerintah seluruh sisi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, gerakkan kami dengan roh, gerakkan kami dengan firman-Mu, supaya hidup kami tidak melulu untuk kepentingan manusiawi kami, tetapi hidup kami persembahkan sesuai dengan tujuan Allah, yaitu supaya kami menjadi penyembah yang benar dan bagi perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Hamba-Mu diberkati Tuhan, melalui kehidupan yang nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus Sang Firman Hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita akhiri Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, besok Senin tanggal 24 Agustus kita ada rapat pengurus gereja, tempat di sini ya, jam 18.30. Mohon setiap pengurus menyiapkan diri, menyediakan waktu untuk kita bersama-sama berembuk. Hari Kamis ibadah perdana senior. Yang senior mana? Senior ibadah ya. Kamis besok 27 Agustus setengah 7, tempat di rumah Ibu Baja. Jadi nggak di sini, di sebelah ada ruangan tempat Ibu yang siap untuk digunakan ibadah. Pujian Ibu Baja, kolektan Ibu Eni, firman Tuhan Bapak Yosua, konsumsi Ibu Yosua. Mari yang senior-senior yang haus akan ibadah khusus senior, besok Kamis jangan pernah dilewatkan ya. Nanti ada yang senior yang lain juga akan dihubungi oleh ketua senior. Kita akan terus dukung biar ini menjadi awal makin bangkit lagi, makin bergerak lagi untuk komisi-komisi yang lain disiapkan. Setelah ibadah, saya berencana setelah ibadah itu saya ingin mengumpulkan Pak Sigit, gitu ya, Bu Iwan, dan siapa? Yeski untuk tunggu sebentar ya di sini ya, supaya kita bisa membahas yang ke depan. Kemudian petugas 30 Agustus worship leader Bu Iwan, singer Ibu Untung dan Ibu Grace, pemusik Pak Walid, Pak Danu, Saudari Ica, Saudari Ian, Saudara Benaya, Asal, Bapak dan Ibu Irawan, yang sedih Bapak Thomas. Ya. Kita mungkin berdiri bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya percaya bahwa dalam setiap pergumulan kita, Bapak Ibu dan saya tidak sendirian. Ada Tuhan yang menguatkan kita, ada Tuhan yang menolong kita.
Jadi jangan pernah berpikir putus asa, jangan pernah berpikir engkau sendirian. Engkau bersama dengan Tuhan, Tuhan beserta dengan engkau. Amin. Tundukkan kepala bersama-sama. Yesus, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari jemaat katakan bersama-sama. Kau kuatkan aku bertahan. Yes. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan beri. Bersyukur untuk harapan yang Tuhan beri. Bersyukur untuk penyertaan-Nya yang setia dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa engkau tidak pernah dibiarkan sendiri. Menjalani setiap pergumulan ada Yesus Sang Immanuel menyertai-mu senantiasa. Tidak pernah tidak menyertai. Jadi kuatlah, tetap percaya bahwa segala sesuatu dalam pergumulan kita ada jawaban dan jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak mau melihat setiap tangan-tangan yang terbuka dan terangkat di hadapan Tuhan. Engkau mengasihi setiap pribadi demi pribadi. Dan engkau tahu setiap pergumulan mereka persis seperti apa yang mereka pikirkan.
Pagi hari ini aku berdoa sebagai hamba Allah. Biar kasih setia dan karunia Tuhan menyertai hidup mereka, terus memberikan kekuatan demi kekuatan untuk menjalani hidup ini, apapun yang dihadapi. Sampai terus percaya bahwa Tuhan menyertai dan tak pernah meninggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah, kembalilah ke tempatmu masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa di surga, selamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus ketiganya yang esa, memberkati engkau, menuntun jalan hidupmu, membuat engkau makin mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Setiap yang percaya beriman bersama berkata, amin. Tuhan berkati. Kasih lambaian satu dengan yang lainnya. Tuhan berkati. Amin.